Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Waqala aidan fi ayatil ukhra, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Fathullah UIN Syarif Riyadullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW menyebut bulan Ramadan ini dengan istilah Syahrun Mubarak, bulan yang penuh berkah. Rasul katakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pertanyaannya adalah, di mana letak keberkahan bulan Ramadan itu? Dari sekian banyak keberkahan bulan Ramadan, paling tidak kita bisa sebutkan beberapa saja. Yang pertama, misal keberkahan bulan Ramadan ditandai dengan diturunkan mukjizat Nabi Muhammad SAW terbesar, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Baqarah 185 Allah menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi segenap manusia, sebagai penjelas dari petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang benar, yang salah dengan yang benar. Kenapa Allah menurunkan kitab suci Al-Quran itu? Jamaah sekalian, saya sering menganalogikan, kalau ada satu pabrik mobil, dia membuat mobil. Ketika mobil itu jadi mau dilempar ke pasaran, mau dijual, itu biasanya pabrik menyertakan buku petunjuk. Di sana lengkap itu. CC-nya berapa, kapasitas muatannya berapa, tekanan roda depan, roda belakang kalau isi penuh berapa, lengkap. Kok tahu? Iya, karena pabrik itu yang membuat mobil tersebut. Sehingga ketika para pengguna mengikuti buku petunjuk dari sang pabrik pembuat mobil itu, insya Allah mobil itu akan dipakai dengan nyaman, dengan awet, dan insya Allah membantu transportasi kita. Yang buat manusia Allah, yang menciptakan alam dunia juga Allah, maka Allah paling tahu bagaimana kehidupan manusia di dunia seharusnya. Nah, supaya manusia itu tidak sesat dalam menjalani kehidupan di dunia, Allah turunkan itu mukjizat Rasulullah terbesar, Al-Quranul Karim, dan itu turun pada bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Kalau kita ikuti itu, apa kata Al-Quran salah, katakan kita salah. Kata Al-Quran benar, katakan juga kita benar. Allah yang paling tahu tentang kita. Jamaah sekalian, yang kedua,
Di antara sekian keberkahan bulan Ramadan adalah, Rasul dalam hadis itu dilanjutkan, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang apabila kita beribadah pada malam itu, maka nilai pahala ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu dikenal dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Paling tiga memiliki 3 makna. Makna yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam takdir. Dari kata qadara, yaqdiru, ketetapan. Malam itu Allah tetapkan tentang kehidupan manusia setahun ke depan. Yang kedua, Lailatul Qadar dimaknai dengan malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Allah jelaskan dalam surat Al-Qadar ayat ketiga itu. Surat ayat keempat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Karena malam itu malaikat berduyun-duyun turun ke bumi ini dengan dipimpin malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk menyelesaikan segala urusan hamba-hamba Allah yang malam itu berdoa kepada Allah. Sehingga Rasul selalu mewanti-wanti sama anak dan istri dan keluarganya, tahru Lailatul Qadri, intailah itu Lailatul Qadar, jangan sampai lewat begitu saja. Karena malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan yang luar biasa. Seolah-olah bumi ini sempit karena berduyun-duyun malaikat turun ke bumi ini. Makna yang ketiga dari Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Inilah yang sering dikemukakan oleh sekian banyak guru-guru kita. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan karena malam itu nilai pahala ibadah kita dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Masih ada kesempatan kita. Malam ini malam ke-20, ini 10 malam terakhir. Jangan abaikan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa beribadah, bisa berdoa kepada Allah pada malam Al-Qadar tersebut. Kedua, yang ketiga, dari kesekian banyak keberkahan bulan Ramadan adalah dihapus dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita. Jamaah sekalian, disadari atau tidak, diingat atau dilupakan, disengaja ataupun tidak disengaja, setiap kita pasti melakukan kesalahan. Setiap kita pasti melakukan perbuatan dosa, dan dosa-dosa itu menyebabkan noda pada diri kita. Saking welas asihnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan kepada hamba-hambanya 1 bulan penuh. Untuk apa? Bersihkan itu dosa-dosamu, cuci itu dosa-dosamu, lap, pel, lap itu dosamu dengan apa? Dengan puasa. Lap itu dosamu dengan apa? Dengan tarawih. Lap itu dosamu dengan zakat fitri dan seterusnya. Bukankah Rasul juga menjelaskan dalam beberapa sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang ibadah puasa Ramadan, siapa yang sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, siapa yang sholat pada malam Al-Qadar karena iman dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah hapus dosa-dosanya. Itu karena keberkahan yang Allah berikan pada bulan yang penuh berkah ini. Terakhir, yang keempat, karena waktu terbatas, di antara sekian banyak keberkahan itu dikabulkannya doa. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat yang membicarakan tentang puasa ibadah Ramadan itu berangkat dari ayat 183
Al-Baqarah, lanjut 184, lanjut 185, loncat 187. 186-nya bukan berbicara tentang puasa, bukan bicara tentang sahur, bukan bicara tentang qada puasa, tapi khusus membicarakan tentang doa. Pertanyaannya adalah, ada rahasia besar apa Allah sisipkan ayat doa di antara ayat-ayat ibadah puasa Ramadan? Rupanya doa orang yang beribadah di bulan Ramadan mustajabah, dijanji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, jawablah, aku ini sangat dekat dengan hamba-hambaku. Sangat dekat Allah itu dengan kita. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan setiap doa yang hamba-hambaku itu panjatkan. Idza da'ani, kalau hambaku minta kepadaku, kalau hambaku berdoa kepadaku. Ini yang nawarkan Allah. Kalau saya umpamakan nih, ada orang butuh pinjaman, dia punya teman, datang ke temannya, Mas, tolong dong saya. Tolong apa? Saya butuh uang buat modal usaha. Jawabannya dua kemungkinannya, satu diberi, satu tidak. Kenapa? Karena yang punya tidak menawarkan. Tapi kalau yang punya menawarkan, Mas, kok sampean ini kelihatannya murung, ada masalah apa? Cerita ke saya. Apa butuh uang buat modal usaha? Datang ke rumah saya, insya Allah saya kasih. Yang nawarkan yang punya uang. Kira-kira kalau kita datang dikasih enggak? Pasti dikasih. Kenapa? Karena dia yang menawarkan. Yang menawarkan pertolongan Allah. Kita ini hambanya yang lemah. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian kepadaku apapun yang kalian inginkan, dengan dua syarat, sabar dan sholat. Allah yang akan memberi, Allah juga yang menawarkan untuk memberi. Masa iya nggak dikasih? Oleh karena itu, dalam kehidupan ini jamaah sekalian, mungkin kita semua punya problem, apapun itu problemnya. Apakah itu penyakit, apakah itu utang, apakah itu problem rumah tangga. Yang mahasiswa mungkin problem mau UTS dan UAS, bagaimana caranya biar lulus, kan gitu. Semua kita punya problem, semua kita punya masalah. Tidak usah putus asa dan tidak usah khawatir. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Tuhan kita siap untuk menolong kita, asal kita mau minta tolong kepadanya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Doa kita dikabul oleh Allah. Mari kita berdoa bersama di akhir singkat kultum ini. Jika di antara kita ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan dan angkat penyakitnya, serta dibuang jauh-jauh dan disehatkan kembali. Jika di antara kita ada yang sedang punya utang susah bayarnya, kita mohon pada Allah, ya Allah, tolong kami yang punya utang, berikan jalan keluar untuk bisa membayarnya sampai lunas. Jika di antara kita yang sudah berdoa berulang-ulang tapi belum dikabul juga, kita mohon di malam Ramadan yang penuh berkah ini, ya Allah, kabulkan segala doa-doa yang pernah kami panjatkan. Bi rahmatika rahimin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.